Padalarang, Bandung Barat, merupakan salah satu kabupaten Bandung dengan kawasan berbukit dan terbentuk sebagian besar dari batuan kars yang banyak mengandung kapur. Wilayah ini telah menjadi lahan tambang yang menghasilkan batu kapur kualitas terbaik. Di sisi lain, batuan yang berada di wilayah geografis Padalarang ini memiliki nilai sejarah geologi sekaligus menjadi daya tarik penelitian dunia. Daerah Padalarang ini masih menyimpan beberapa harta karun yang masih saya bisa nikmati. Pastinya Anda tidak asing dengan keberadaan saya sekarang, karena ini adalah daerah Padalarang. Jalur di sebelah kiri saya adalah jalur lintasan lama untuk menuju Bandung atau Jakarta. Nah, bisa dilihat kan tipikalnya banyak sekali toko-toko souvenir yang menjual kerajinan tangan maupun makanan. Tapi perjalanan saya tidak berhenti sampai di sini, karena saya akan melakukan kegiatan yang cukup menantang di Gunung Hau. Dan dari tadi tuh ternyata banyak truk lewat. Kenapa nggak saya naik truk aja ya, numpang? Ada mobil. Jauh banget berhentinya. Pak, aduh Pak, saya boleh numpang nggak? Bapak kemana? Ke gunung. Boleh ya? Nah, truk bayawak ini adalah ciri khas truk pengangkut batu kapur di daerah Padalarang. Kenapa dinamakan truk bayawak? Karena bentuk moncong truk ini seperti biawak. Truk-truk tahun 80-an ini masih kuat menanjak dan mengangkut batu-batu dari atas gunung. Bersama Pak Cucu, saya diantarkan ke atas Gunung Hawu. Saya takjub mendengar cerita Bapak yang sudah berusia 38 tahun ini. Gaji sebagai supir bayawak pengangkut batu kapur ini tidaklah menentu. Dalam sebulan, Pak Cucu hanya bisa mengantongi upah 300 sampai 400 ribu rupiah. Gunung Hawu merupakan deretan tebing batuan kars yang berada di kawasan Padalarang. Biasanya Gunung Hawu ini digunakan para pencinta olahraga panjat tebing sebagai areal pemanjatan. Dalam bahasa Sunda, Hawu merupakan tungku atau kompor kayu. Penamaan Hawu pada tebing ini karena memiliki bolongan pada tengah dinding tebing. Dan kali ini saya akan bermain permainan yang bergelantung di atas seutas tali. Bersama tim Pushing Panda, saya akan melihat teman-teman pecinta olahraga ekstrim ini, di mana mereka akan berjalan di atas tali, sekaligus uji nyali berjalan di atas tali di antara batuan kars Gunung Hawu. Giliran saya nih mencoba highline dengan cara yang berbeda, karena butuh pembelajaran yang cukup panjang untuk bisa berjalan di atas seutas tali. Yang pasti, highline berjalan di atas tali seperti ini benar-benar gak bisa berucap apa-apa. Takut luar biasa. Aduh.
Ini pengalaman pertama saya berada di ketinggian 60 meter dan menggantung-gantung, tak berdaya. Tapi seru banget. Dan saya harus mencapai finish. Oke, segera ya Kang ya. Tarik aja nih ya. Biarpun takut, tapi emang luar biasa banget pemandangan dari Gunung Hawu ini. Mempesona sekali, walau harus dengan nyali untuk bisa menikmatinya. Tarik ini. Berhasil. Jadi kita harus nyoba hammock juga ya. Oke. Ada rasa puas setelah melewati seutas tali ini di atas ketinggian 60 meter. Sangat terbayarkan oleh pemandangan yang indah walau agak sedikit berkabut di atas puncak Gunung Hawu ini. Dan tantangan kedua saya harus berusaha mencapai hammock. Itu adalah pencapaian yang harus saya raih. Sekarang kita berlanjut ke kegiatan hammocking. Hammocking itu seperti di sebelah saya. Jadi kita bergelantungan di atas, bersantai ibaratnya ya. Oke, sekarang saya siap. Dimulai dari mana? Untuk bisa naik dan menggapai hammocknya menggunakan kaki saya. Capek banget ternyata. Apa sayangnya yang lemah? Dan ini semua adalah persembahan dari langit. Bentang alam pada Larang juga sudah lama dikenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya adalah Stone Garden atau Taman Batu yang berada di Gunung Masigit, Cipatat, Bandung Barat. Taman yang masuk di deretan Cekungan Bandung ini adalah salah satu lokasi geowisata. Dan di balik megahnya Taman Batu, terdapat warisan bumi yang termasuk ke dalam situs purbakala Goa Pawon. Penasaran kan saya berada di mana?
saya berada di Guha Pawon atau Goa Pawon ya Bu ya? Guha Pawon. Guha Pawon namanya. Guha itu artinya goa, Ya, Pawon itu artinya dapur. dapur. Ayo Ibu, kita masuk ke dalam. Goa Pawon terletak di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, gua ini berada di sekitar Bukit Pawon yang merupakan daerah penambangan batu kapur. Di masa lampau, tempat ini merupakan tepian Danau Bandung Purba. Yang pasti, gua ini adalah habitat kelelawar yang menjadi ciri khas setiap gua. Di sini lumayan banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Memang tercium juga sih aroma dari kelelawar itu ya. Seperti agak-agak pesing gitu. Iya, betul. Pesing-pesing sedap. Khas ya. Oke, khas sekali. Ya. Gimana lagi? Saya harus jalan. Ya. Kita lewat mana? Lewat sini. Bisa? Oke. Bisa. Goa seluas 300 meter persegi lebih ini terdiri dari beberapa rongga, seperti kamar dan juga beberapa jendela alami yang besar. Jadi saya tidak perlu khawatir karena setiap ruangan akan tersinari oleh cahaya dari luar. Sejak dilakukannya penggalian goa tahun 2003 oleh para peneliti Balai Arkeologi Bandung, ditemukan beberapa kerangka manusia purba di goa ini. Di depan saya ada fosil manusia purba yang ditemukan pada tahun 2003 ya Bu. Tapi ini fosil asli atau Replika. oh ini replikanya? Ini replikanya yang aslinya Palestina menyimpannya di arkeologi karena penelitian. Kebutuhan dan juga- penelitiannya. betul, dan juga keamanan. Oke deh, terima kasih Ibu Yati. Sama-sama. Peluk dulu Ibu. Sampai kita ketemu lagi ya Bu. Sama-sama. Guha Pawon masih sangat indah untuk dikunjungi. Dan perjalanan saya kali ini sangatlah membekas di hati. Namun sangat disayangkan, persis di depan saya terdapat penambangan batu kapur yang merusak ekosistem dari alam ini. Nah, tugas saya dan kita semua adalah untuk menjaga kekayaan bumi Indonesia. Sekarang saya mau kemana? Tadi kita udah bersantai-santai di Guha Pawon ini. Saya akan melakukan sesuatu yang ekstrim yang mengacu adrenalin saya. Apa itu? Terus ikuti saya bersama Doni. Cianjur, Jawa Barat, dialiri Sungai Citarum yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Sungai Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan. Sungai yang memiliki nilai sejarah juga menjadi tempat bergantung bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
ketemu lagi. Bagaimana? Ketemu lagi. Mang Dadeng. Jam. Gimana nih Mang Dadeng? Mau nyoba jam? Oke. Jadi sekarang saya berada di atas jembatan Raja Mandala. Jembatan ini dulunya adalah jalur utama perbatasan antara Cianjur dan Bandung ya, Kang. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan yang cukup ekstrim. Nah, rope jumping ini sendiri udah lama Kang ada di Bandung. Kalau di Bandung sekitar 2012. Rope jump adalah salah satu jenis olahraga yang memacu adrenalin. Untuk bisa mencoba jenis olahraga ini, dibutuhkan keberanian lebih serta fisik yang sehat. Hampir serupa dengan bungee jumping. Yang membedakannya adalah penggunaan tali statis yang dipakai untuk mengayun. Untuk mencoba jenis kegiatan ini, dibutuhkan peralatan yang lengkap, seperti tali statis dan peralatan khusus panjat tebing. Selain itu, kegiatan ini harus dilakukan sesuai prosedur keamanan karena memiliki resiko yang tinggi. Ini adalah kali pertama saya mencoba rope jumping, tapi karena sudah dengan ahlinya yang profesional dan peralatan-peralatan khusus. Cukup berani walau agak ragu-ragu, tapi harus dicoba. Saya sudah siap dengan peralatan keamanan saya untuk loncat. Kita akan ke sebelah sana karena dari sanalah saya akan loncat bebas. Ayo Kang. Oh my god, gua nggak bisa nih. Kang, nggak bisa. Saya nggak ngebayangin saya berani untuk loncat di ketinggian 28 meter ini. Seperti bangga akan diri saya sendiri. Yes. Terus saya akan ditarik ke atas. Oke. Udah. Keberanian kita hari ini adalah persembahan dari langit. Kota Bandung, Jawa Barat, merupakan kota yang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara topografis, kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut. Beberapa wilayah yang menjadi daerah dataran tinggi menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Salah satunya adalah Tebing Keraton, sebuah tebing yang berada di kawasan
Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Tebing ini terletak di Kampung Ciharegem Puncak, Desa Ciburial, Bandung, Jawa Barat. Dari atas tebing keraton dapat menikmati pemandangan yang mempesona mata. Tebing Keraton ini menjadi salah satu tempat favorit bagi warga kota Bandung karena tidak hanya melihat pemandangan kota, kita juga bisa melihat pemandangan Hutan Raya Juanda. Nah, bagi saya waktu yang tepat untuk datang ke sini sekitar pukul 5:30 sampai jam 6 pagi karena kita bisa melihat kabut yang menyelimuti Taman Hutan Raya ini. Betapa indahnya Indonesia. Tidak jauh untuk menuju tempat wisata ini dari pusat kota. Kita tinggal bertolak ke daerah Dago Pakar. Bagi saya, Tebing Keraton adalah salah satu tempat yang memberikan pemandangan alam pagi hari yang eksotik dari wilayah kota Bandung. Tidak itu saja, Tebing Keraton juga menyimpan sejarah adanya kota Bandung ini. Tebing Keraton merupakan wilayah deretan patahan lembang. Sejarahnya, patahan lembang ini terbentuk akibat gempa bumi besar sekitar 3.000 tahun silam. Patahan lembang membentang dari timur ke barat di kawasan sebelah utara Bandung. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di Bandung. Salah satunya ini, saya berada di Sukawana bersama teman-teman dari Quadra. Kita akan melakukan off-road di daerah Cikole ini. Seperti apa serunya? Ikuti saya. Jalan, Pak! Desa Sukawana, Lembang, Bandung, Jawa Barat adalah areal perkebunan teh asri dan sejuk. Perkebunan ini berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Bandung. Dahulu perkebunan teh ini bernama Perkebunan Teh Pangheotan yang berasal dari nama Van Houten, preanger planter di masa kolonial Belanda. Di daerah agrowisata ini tak hanya menikmati perkebunan teh dan pemandangan alam berlatar belakang Gunung Tangkuban Perahu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pelancong, seperti kegiatan olahraga alam di daerah perkebunan teh Sukawana, camping, hiking, serta off-road. Bagi penggiat off-road di Bandung, jalur Sukawana Cikole Lembang adalah jalur yang sudah tidak asing lagi. Jalurnya yang membelah hutan Jatiwangi ini sangat bervariasi. Bisa dibilang merupakan jalur yang menantang dan cukup berat. Nah, jalan-jalan off-road kali ini, saya bersama Pak Tomtom. Saya mau coba untuk belajar menjadi off-roader yang baik dan benar. Lumayan deg-degan, tapi ini kali pertama saya mencoba jalur yang katanya adalah jalur lumayan menantang dan memacu adrenalin. Kalau tips dan trik bagi pemula gimana nih Pak buat off-road? Yang pertama yang harus diperhatikan pasti unsur safety dulu ya.
khusus safety. Safety dari kendaraan itu sendiri dan nanti ke cara how to drive gitu ya. Hah? Kalau untuk kendaraan yang jelas roll kayak gini harus dipasang, itu yang utama. Roll bar gini ya? Roll bar Harus ada? harus wajib. Kenapa gitu Pak? Itu kalau mobil kembali kan ini resiko Oh main-main iya gini kan iya. resikonya Iya, mobil penyok terbalik, gitu ya nanti. Jadi ditahan sama roll barnya. Roll bar ini ya. Dan roll bar juga minimal itu 4 titik. 4 titik. Waduh. Wah Pak, gimana nih Pak? Nah, paling ini salah satu harus mundur. Harus mundur karena ini yang depan transfer case-nya jebol, jadi dia bisa slip. Siap-siap aku mundur, Pak. Wajar. Gimana Pak, gimana? Karena mobil depan ini bermasalah, kita yang harus ngalah meskipun kita lebih banyak ya. Oh iya, yang ini yang bermasalah. Yang bermasalah yang mobil depan. Jadi kita yang harus ngalah. Harus ngalah. Biasanya kalau semuanya normal seperti ini, mobil yang paling sedikit yang harus Iya, ngalah. harusnya seperti itu ya. Jadi ini ada masalah sedikit, ada mobil dari komunitas lain di depan saya, kita saling berhadapan, tapi kita harus mundur karena dia ada masalah dengan mobilnya, jadi kita nggak bisa maju. Padahal kita padahal dia cuma sendiri ya, kita yang bertiga di belakang. Akhirnya mobil kita bisa melanjutkan perjalanan. Tapi di daerah ini kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh banyak komunitas penggemar olahraga otomotif. Di tengah perjalanan, saya ditantang Pak Tomtom untuk mencoba jalur off-road ini. Wih, nggak tahu mesti ngapain. Tiba-tiba adrenalin saya mulai naik. Wah, saya diberikan kesempatan oleh Pak Tomtom untuk mencoba jalur seru ini. Semoga sih saya bisa ya. Harus bisa. Akhirnya mobil kita bisa melanjutkan perjalanan. Tapi di daerah ini kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh banyak komunitas penggemar olahraga otomotif. Wah, saya diberikan kesempatan oleh Pak Tomtom untuk mencoba jalur seru ini. Semoga sih saya bisa ya. Harus bisa. Di tengah perjalanan, saya ditantang Pak Tomtom untuk mencoba jalur off-road ini. Wih, nggak tahu mesti ngapain. Tiba-tiba adrenalin saya mulai naik. Rasanya tuh takut banget, karena jalannya beda banget dengan jalan aspal biasa. Kita harus mengikuti alur jalan yang nggak menentu, dan posisi tangan nggak boleh yang namanya terlalu melawan setir, karena bisa fatal dengan tangan kita. Udah gitu, karena masih pertama, mungkin baru pemanasan, jadi saya masih agak takut. Untung Pak Tomtom dengan santai mengarahkan saya bagaimana harus mengendarai mobil ini. Membantu sekali dan buat saya jadi ikut santai. Padahal kata Pak Tomtom Tidak ekstrim ya. Ke medan yang lebih ekstrim. Ini aja, nggak usah terlalu kencang.
Tapi karena banyaknya komunitas kendaraan off-road yang melewati jalur ini, terkadang kita harus menunggu dengan kondisi jalan yang tidak selalu mulus. Udah, kita turun dulu aja kali ya Pak. Lumayan menikmati udara dulu. Sayangnya saya cobanya baru sebentar karena di depan sana dari komunitas lain lagi ada masalah sama mobilnya. Jadi kita harus nunggu dulu di sini sambil merasakan segarnya udara Cikole. Pak, gimana nih Pak jalur tadi? Gimana kemampuan saya Pak tadi Pak? Barusan Pak. Kemampuan di atas rata-rata. Masa sih Pak? Bercanda aja. Berani dulu kan yang Ya. penting. Dulu. Berani dulu ya. Tapi untuk memang untuk trek ini untuk pemula memang agak sulit ya karena dari tadi Betul. ada beberapa masalah Iya. gitu sepanjang jalan. Betul, emang trek ini emang untuk pemula cukup sulit. Obstacle juga seperti tadi Ina coba juga, apalagi di bagian depan ada trek yang sulit juga, sehingga kita juga harus mengantri nih biar mereka bisa lewat dulu gitu. Sebetulnya, jalur off-road Sukawana Cikole ini nggak terlalu jauh, sekitar 8 km jarak tempuhnya. Apalagi di hari-hari libur atau hari tertentu sudah pasti deru mesin bersautan dan kendaraan-kendaraan 4x4 yang mengalami hambatan akan sering kita jumpai. Akhirnya saya tiba di jalur favorit para off-roader, jalur lumpur. Dan saya harus bersiap tancap gas, karena kalau mobil ini melaju pelan, otomatis mobil akan kepayahan melewati jalur berlumpur yang saya akan lewati. Wah, pas ngelewatin jalur ini tuh tegang banget, campur aduk deh rasanya. Karena selain harus melaju kencang, kita juga nggak tahu jalurnya di bawah lumpur seperti apa. Akhirnya, saya dan teman-teman off-roader tiba di penghujung perjalanan. Kami sampai juga dan bersantai di tempat aslinya, suasana hutan pinus, bumi perkemahan Cikole. Yuk kita turun dulu. Seru banget. Ayo Pak Tom. Ternyata memang banyak sekali bisa kita lakukan di Bandung. Salah satunya adalah off-road ini yang mengakhiri perjalanan saya hari ini. Makasih banyak ya Pak Tom. Sama-sama. Saya diajarin banyak skill oleh Pak Tom dan teman-teman semua dari Kuadra ya. Ya, buat ya. Kuadra. Jadi kita nyantai di sini aja nih. Ya nyantai dulu. Ini Nyantai dulu. ngopi dulu lah ya. Ngopi nih. Ini Boleh. biasa ahli ini. Ahli kopi. Ahli kopi. Barista. Ahli peracik. Barista kita di sini. Boleh? Ayo kopinya. Kopina.
Biar capek, tapi bersama-sama menceritakan pengalaman yang tadi kita lewati dan menikmati minuman hangat. kelihatan apa-apa. Nikmat banget. Ini akan menjadi momen yang tidak terlupakan. Perjalanan kami berakhir di perkemahan Cikole dan memang sebenarnya tadi kita nggak terlalu jauh ya Pak ya. Tapi perjalanan aja yang lama karena medannya cukup berat, juga banyak rintangan dan banyak sekali rombongan dari beberapa komunitas dan banyak juga tadi yang masuk lumpur, masuk kubangan juga. Tapi semuanya seru dan saya sangat berterima kasih dari teman-teman Quadra mau menemani saya hari ini, mengajarkan saya bagaimana menjadi off-roader sejati. Dan semua ini adalah persembahan dari langit. Semua perjalanan saya di Bandung telah di penghujung cerita. Banyak pemandangan menarik dan pengalaman yang tak akan saya lupakan. Dari tebing keraton, sejarah kota Bandung, situs-situs purbakala, hingga beberapa olahraga ekstrim yang saya coba. Dan semua pengalaman ini menyadarkan saya akan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Itu membuat saya semakin mencintai negeri ini.